Sekarang kita masuk bab 2, yaitu tentang pokok-pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945. Berikut adalah poin-poin materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang makna setiap alinea pembukaan. Kedua adalah pokok-pokok pikiran pembukaan. Ketiga adalah arti penting pokok pikiran pembukaan. Dan yang keempat adalah sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan. Baik, langsung saja kita mulai pada pokok bahasan kita yang pertama, yaitu tentang makna dari setiap alinea pembukaan. Makna alinea pertama pembukaan. Di dalam alinea pertama ini terkandung dua makna. Pertama, adanya pengakuan hak kodrati. Hak kodrat yang dimaksud adalah hak kemerdekaan atau hak untuk hidup merdeka. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, termasuk bangsa Indonesia berhak untuk hidup merdeka. Kedua, adanya pernyataan objektif dan subjektif bangsa Indonesia. Pernyataan objektif itu dapat kita lihat pada kalimat yang menegaskan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Disebut pernyataan objektif sebab bersifat universal dan diakui di seluruh dunia bahwa yang namanya penjajahan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Kemudian pernyataan subjektifnya yaitu dapat kita lihat pada kalimat penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, pada kalimat ini terkandung pernyataan bangsa Indonesia sendiri untuk melawan atau menentang segala bentuk penjajahan di atas bumi. Hal tersebut dalam sejarah Indonesia telah sudah dibuktikan. Misalnya Indonesia mempelopori konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok, di mana melalui semua itu menjadi jalan bagi negara-negara di Asia dan Afrika untuk melepaskan diri dari penjajahan. Baik, itu tentang makna alinea yang pertama. Kita masuk pada alinea yang kedua. Di alinea yang kedua juga terkandung dua makna. Makna yang pertama yaitu terkandung ketajaman penilaian bangsa Indonesia, yaitu bahwa kemerdekaan itu telah sampai pada saat yang menentukan, telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan itu. Kemudian yang kedua, terkandung juga cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita itu adalah menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Itu adalah makna yang kedua. Kemudian makna alinea yang ketiga. Di dalam alinea yang ketiga juga terkandung dua makna. Pertama, terkandung pernyataan spiritualitas bangsa Indonesia. Pernyataan itu adalah bahwa kemerdekaan Indonesia itu merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi, kemerdekaan itu merupakan pemberian dari Allah yang Maha Kuasa. Bukan hanya usaha dari perjuangan bangsa Indonesia semata, tetapi terjadi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu adalah poin makna yang pertama dari alinea yang ketiga. Yang kedua adalah terkandung pernyataan Indonesia merdeka atau terkandung pernyataan kemerdekaan. Itu adalah poin yang kedua. Terdapat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian makna alinea yang keempat. Di dalam alinea yang keempat terkandung hal-hal yang prinsip atau hal-hal yang pokok berdirinya negara, seperti misalnya dasar negara, tujuan negara, bentuk negara, dan ketentuan diadakannya undang-undang dasar. Baik, itu tentang makna pembukaan. Sekarang kita masuk pada poin materi selanjutnya, yaitu tentang pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Terdapat 4 pokok pikiran dalam pembukaan. Kita mulai dari yang pertama. Pokok pikiran pertama pembukaan yaitu negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia atas dasar persatuan. Jadi, pokok pikiran pertama pembukaan ini merupakan pokok pikiran persatuan. Itu artinya, di dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 telah diterima adanya aliran negara persatuan atau menghendaki negara Indonesia sebagai negara persatuan. Negara persatuan itu artinya negara harus berdiri di atas semua golongan, tidak memihak atau condong ke salah satu golongan.
Negara persatuan artinya penyelenggara negara dan warga negara wajib mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Negara persatuan juga menegaskan kembali bahwa negara itu harus mengatasi paham golongan atau paham-paham individu. Negara harus melindungi segenap bangsa dan wilayahnya. Sekali lagi, dalam pokok pikiran yang pertama, terkandung pokok pikiran persatuan. Kemudian pokok pikiran yang kedua. Pokok pikiran kedua yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua ini menempatkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia untuk diwujudkan. Hal tersebut menegaskan bahwa penyelenggara negara harus dapat menentukan jalan aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk dapat mencapai tujuan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Itu pokok pikiran yang kedua. Kemudian pokok pikiran yang ketiga. Pokok pikiran yang ketiga yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ketiga ini merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi bahwa sistem negara Indonesia harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Semua permasalahan yang ada harus diselesaikan dengan cara musyawarah. Itu pokok pikiran yang ketiga. Kemudian pokok pikiran yang keempat. Pokok pikiran yang keempat yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran keempat ini adalah pokok pikiran ketuhanan. Pokok pikiran ini mengandung makna bahwa pemerintah dan penyelenggara negara lainnya, termasuk warga negaranya, harus memelihara budi pekerti. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berdasar atas kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Baik, itu tentang keempat pokok pikiran dalam pembukaan. Sekarang kita masuk pada arti penting pokok pikiran pembukaan. Jika kita perhatikan baik-baik, maka kita dapat melihat bahwa pokok pikiran pembukaan itu merupakan pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis Undang-Undang Dasar maupun hukum yang tidak tertulis konvensi. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Dari sini, kita dapat melihat bahwa pokok pikiran pembukaan itu meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Konsekuensinya pokok pikiran pembukaan sebagai sumber hukum tertinggi itu harus dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan seperti misalnya ketetapan MPR, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang di dalamnya terkandung asas kerohanian negara yaitu Pancasila. Jadi dapat disimpulkan, hubungan pokok pikiran pembukaan dengan Pancasila adalah pokok pikiran itu merupakan pancaran nilai-nilai Pancasila yang menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia. Baik, sekarang kita masuk pada poin materi kita selanjutnya, yaitu tentang sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Baik, singkat saja pada bagian ini. Sikap positif yang bisa kita tunjukkan adalah dengan cara yang pertama, meneruskan perjuangan untuk mempertahankan kelestarian pokok-pokok pikiran dalam pembukaan. Kedua, mempraktikkan atau mewujudkan pokok-pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, sementara hanya itu dulu yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat.